sampai 2024. Cuma saya tahu ada indikasi adanya tindak penipuan itu di tahun 2024 bulan Juli. Kenapa sih Kak percaya emang udah lama berhubungan atau seperti apa? Kenalnya sih saya dari 2020 itu saya dikenalin sama teman saya Clarence. Mungkin kalau pada tahu Clarence itu yang makeup Victoria Makeup itu bertempat di Bali. Awal pertemuannya dikenalin dia sih karena saya rasa ya mungkin Clarence orang yang bonafit ya, yang nggak mungkin macam-macam dan aneh-aneh, artinya Victoria juga pasti nggak aneh-aneh ya. Jadi saya mau gitu kenalan, ketemu, makan bareng, dan akhirnya kita cukup intens dan berhubungan baik gitu. Tapi total dari kamu itu berapa lama ketemu? Maksudnya berapa lama kenal yang benar-benar? 3-4 tahun. Dan abis itu investasinya itu bertahap atau langsung? Bertahap, jadi dari 2022 itu mulai banget investasi ditawarin. Itu secara bertahap, jadi uangnya itu juga bukan uang saya pribadi. Total keseluruhan 15M itu adalah total gabungan dana dari saya, suami saya, 2 perusahaan saya. Dijanjikan apa sih Kak mungkin untuk investasi? Kalau setiap investasi kan pasti dijanjikan keuntungan ya, profit. Dimana keuntungan profitnya itu ya cukup besar sih gitu, di 6,5% sampai 13% setiap per 2 bulan gitu. Saya rasa mungkin kalau kita di bank kan nggak mungkin dapat segitu, makanya saya tertarik juga karena percaya, balik lagi rasa kepercayaan saya terhadap orang ini tuh cukup besar banget gitu. Jadinya saya mau ikut investasi. Di awal sempat merasakan profitnya nggak sih? Kenapa kamu nggak? Apa? Yang dijanjikan? Iya, di awal-awal mungkin. Apa tuh? Ada keuntungan nggak? Oh iya itu. Dijanjikan. Iya itu ada dari 2022 itu ada pastinya. Makanya saya makin percaya sama terlapor ini karena profitnya itu kan sesuai kesepakatan, artinya nggak mangkir, nggak apa. Terus dia juga membuktikan bahwa bisnis ini ada real gitu loh. Makanya saya percaya aja gitu, dia kirimin purchase order atau apa ya saya percaya. Tapi sedikit mengulang mungkin ya, tadi udah ditanya, investasinya bentuknya properti atau investasi? Banyak sih pengadaan barang, kayak misalnya sembako, minyak, tangki air, kayak gitu-gitu. Mungkin kalau teman-teman yang biasa investasi tahu juga sih pengadaan model kayak gini gitu. Nah, terus ada properti juga, terus ada catering juga gitu. Kak Bunga ini katanya mengambil tabungan kamu sampai kamu down banget, itu tabungan anak-anak untuk kuliah itu seperti apa sih? Ini kerja keras kamu selama ini. Saya tuh kan orangnya sebenarnya tuh kayak mungkin kalau teman-teman atau gosip-gosip dari luar tuh, saya tuh orang yang bergantung banget sama suami saya gitu ya. Mungkin banyak orang nggak tahu kalau saya tuh emang pekerja keras banget, semuanya saya kerjain gitu. Jadi saya syuting, saya bisnis, saya tuh real gitu. Dari tahun 2018 saya punya bisnis kosmetik, itu masih jalan sampai detik ini. Saya tabungin terus gitu buat anak-anak saya. Dan puncaknya tuh memang kemarin saya ke Amerika itu karena saya mau nyekolahin anak saya ke Amerika gitu. Saya udah alokasikan lah dana itu. Tapi dana itu memang saya pakai untuk investasi ini gitu. Kalau yang dana yang untuk investasi sekolah anak itu berapa? Kenapa? Alokasi untuk dana anak sekolah itu Yang berapa? anak-anak. Setengah dari 14 ya? Totalnya berapa? Ya kurang lebih berapa ya? Ya mungkin karena saya ngerasa uang saya yang saya kumpul itu emang saya buat pendidikan anak, jadi saya ngerasa semuanya tuh memang dana itu untuk pendidikan anak gitu. Ya sekitar 6,2 miliar itu uang pribadi saya dan perusahaan saya. Tapi kalau uang suami saya itu sekitar 6,5 miliar. Ada korban lain Kak? Sejauh ini baru Kak? Banyak banget, tapi yang saya kesel tuh korban itu cuma bisa diem gitu. Maksudnya ayo speak up gitu, kita sama-sama korban, saya bantu gitu.
Gak sedikit mbak korbannya di Bali itu banyak banget. Bahkan bulan lalu aja dia masih mencoba aksi penipuannya dia dengan menggunakan data perusahaan saya gitu loh. Masih bulan lalu padahal udah ketahuan dia tuh nipu, tapi saya baru tadi pagi dapat laporan dia masih melakukan aksi dia gitu loh. Yang bikin sakit hati katanya dia udah dianggap keluarga oleh Kak Bunga ya, udah deket banget gitu. Iya mbak, udah deket banget, bahkan apa ya, anak-anaknya cukup deket, bukan cukup lagi, deket banget sama anak saya gitu. Terus kayak apa ya, saya udah anggap kakak saya sendiri lah, bahkan saya nggak terlalu dekat sama kakak kandung saya ya, maksudnya karena kita juga punya kesibukan masing-masing, akhirnya nggak dekat. Dan sama ini orang aja saya kayak ngerasa aduh sister banget gitu, kayak aduh Tuhan tuh kirimin dia tuh buat kayak ada di hidup saya tuh kayak apa ya, menjadi bagian keluarga saya gitu loh. Makanya saya kaget, dia kan selalu ngebahas sama saya, ayo kita kumpulin duit gitu, kita bikin perusahaan bareng supaya anak-anak kita nih bisa sekolah yang bagus, kita cari cuan terus gitu, jangan dihabis-habisin gitu. Tapi malah dia ngabisin saya gitu, nggak bersisa malah. Merasa dihipnotis atau semacam itu nggak sih Kak? Maksudnya tanpa sadar, iya tanpa sadar uang yang ngalir ke dia sampai sebesar itu. Ya saya sih nggak tahu ya, mungkin orang lain yang menilai, karena orang-orang sekeliling saya ngerasa ada perubahan banget dari saya. Pertama staff-staff saya itu udah ngingetin saya bahwa uang perusahaan tuh udah kosong, ibu jangan keluarin dana lagi. Tapi ketika saya ketemu orang ini saya nggak bisa ngomong enggak gitu. Jadi berapapun yang dia minta saya tidak pernah ngomong tidak. Bahkan saya pernah bilang sama dia saya udah nggak punya uang lagi, mau saya screenshotin nggak mutasi saya gitu. Tapi dia berusaha, ya gimana cari duitnya lah, minjem kanan kiri. Akhirnya saya pernah hampir menggadaikan tas mewah saya supaya saya bisa dapetin duit gitu buat dia gitu, sampai segitunya. Mungkin respon suami sendiri seperti apa sih? Ya pasti shock juga sama kayak saya, cuma kan dia lebih dewasa ya menyikapinya, dan dia adalah orang di garda depan deh yang bantuin saya. Jujur ini Ibu Ratna ini adalah tim lawyer suami saya yang memang diminta suami saya untuk bantu saya gitu. Jadi dia sama sekali nggak marah karena tahu banget ya saya lagi mentalnya lagi down banget. Ibu ini mungkin Enggak, alhamdulillah enggak sama sekali. Suami saya nggak pernah tuh kalimat menyalahkan saya, tuh sama sekali nggak pernah mbak. Itu yang kadang-kadang saya bikin gimana ya, suami saya, anak-anak saya tuh sampai bilang it's okay mami, kayak mereka nggak ngerti kan, it's okay mami, nanti uang aku pakai aja gitu. Itu buat saya nyesek banget sih. Terus sampai saya selalu bilang nggak apa-apa, nanti saya jual beberapa tanah saya buat ganti uang kamu. Tapi jujur saya bukan itu yang saya pengen sih, kayak saya ngerasa feeling guilty aja sama suami dan anak-anak saya gitu. Kak Bunga mungkin prosesnya sudah ibu sudah somasi berapa kali dan tidak ada tanggapan, atau orangnya melarikan diri atau seperti apa? Orangnya masih ada, handphonenya juga masih aktif ya. Kami sudah berusaha melakukan mediasi dan juga mengirimkan somasi ya, karena proses mediasinya ternyata tidak berjalan dengan baik dan terpaksa kami kirim somasi, dan pun somasinya juga tidak ditindaklanjuti. Oleh karenanya Bu Bunga, kami sama-sama menempuh upaya hukum ini, melaporkan pihak-pihak ke Polda Metro Jaya. Bukti-buktinya apa aja? Ini suami istri berarti ya? Iya, suami istri. Karena ada beberapa kerjasama juga yang transfernya ke rekening suaminya. Kak, berarti nomornya diblokir atau nggak diangkat-angkat pas Kak Bunga minta kejelasan? Saya minta kejelasan, pertama jadi lama banget balesnya, terus ditelepon nggak diangkat, alasan ini tuh, terus saya coba memediasikan sama tim lawyer kan, pastinya saya udah nggak mungkin teks dia ya gitu, saya juga nggak mau ngemis-ngemis gitu, artinya kan dia tahu tanggung jawabnya seperti apa. Tim lawyer juga udah coba adain mediasi, dan dia juga ada sempat pengakuan ya, pengakuan secara tertulis juga bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan mengupayakan beberapa pengalihan aset-asetnya dia, tapi sampai detik ini tuh nggak ada, dan kita cek aset dia nggak ada sama sekali Di Bali maupun di Bali, dan rekening dia kosong gitu, nggak ada sama sekali, rekening suaminya juga nggak ada, kosong. jadi kecurigaan
Kalau saya Masih di awal Agustus ya. di awal, berarti kecurigaannya uangnya sudah ditransfer ke bank luar negeri atau dialihkan Itu dia. kemana? Iya, mungkin nanti akan ada pengembangan kasus. Kita tunggu aja nanti pihak penyidik yang akan melakukan penelusuran ya aliran dananya dari Ibu Bunga ini kemana-mana aja gitu. Karena apakah hanya ke suami istri ini atau ada pihak-pihak lain yang tadi beberapa perusahaan yang berdomisili di Bali yang juga menerima aliran dana. Kak, terakhir, Sempat melihat mengecek kehidupan di sosial medianya nggak? Artinya gaya hidupnya yang bersangkutan ini seperti apa gitu kan? Enggak sih, karena saya lihat kan dengan kesederhanaannya dia itu buat saya kayak sesuatu yang berbeda ya dari pertemanan saya. Kalau teman-teman media lihat, saya kan juga punya circle teman-teman yang middle up gitu. Kalau saya lihat dari gaya hidup dia sih sangat sederhana. Itu yang bikin saya kayak oh iya. Dan dia tuh pengen merasa oh ya kita kerja bareng-bareng ya sister supaya kita bisa sekolahin anak. Kebetulan anaknya satu umuran. Saya ngerasa bahwa saya emang harus aja bantuin dia buat cari kerjaan. Makanya saya bilang sama dia ayo kita bikin bisnis bareng. Itu catering gitu. tapi latar belakangnya memang orang pembisnis atau orang Setahu saya sih dia pernah bilang saya dia pernah di era properti, tapi nggak tahu deh. Kak, terakhir nih, maksudnya kamu sampai down banget dan mengurung diri dan maksudnya sempat manggil psikolog untuk menenangkan atau seperti apa sih? Sejauh ini sih belum sih Mbak, cuma kayak saya nggak ketemu orang. Jujurnya maaf banget buat teman-teman yang udah DM, udah WhatsApp, mungkin ngirim makanan, ngirim apa. Saya emang benar-benar belum bisa bales ya karena udah kacau aja sih. Udah ya, Kasih isu gitu sama. Iya pasti. Saya mungkin Iya. butuh waktu. Butuh waktu ini juga makanya baru muncul sekarang ya, jadi hati-hati. Ini juga mungkin momentum ini kita gunakan juga untuk pihak korban ya, mari juga melapor ataupun pihak-pihak yang sedang di approach ya udah jangan dilanjutkan gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati, intinya teman adalah maut, udah ya semuanya ya.